pakaian dinas bagi anggota DPRD dan kepala daerah. Yang kita 1-2 hari ini agak heboh gitu ya. Jadi sampai judul kita hari ini adalah agak sedikit ini nyentil gitu ya. Tega amat sih anggota DPRD kita sekarang di tengah pandemi menganggarkan pengadaan pakaian dinas itu sampai kemudian miliaran rupiah gitu ya. Nah, untuk membahas ini berkaitan dengan tema kita sekarang ini, untuk pertama kali saya ke Pak Herman dulu ya. Yang jauh dulu, ke Makassar dulu, Pak Herman. Pak Herman, ya. Bagaimana pandangannya sekarang ini? Kenapa sih ini persoalan pakaian dinas itu dari dulu sampai sekarang, bahkan sekarang pandemi bahkan tetap saja ada gitu loh. Ini gimana catatan Komol? Iya, benar. Kalau kita lihat secara normatif, memang kan sudah diatur dalam PP terkait dengan kedudukan keuangan dan pimpinan dan anggota DPRD. Ada 5 jenis pakaian yang disebutkan dalam peraturan pemerintah terkait dengan pakaian dinas anggota DPRD ini. Nah, dari tahun ke tahun dan ini ya 5 jenis pakaian ini itu disiapkan setiap tahunnya, ya, disiapkan setiap tahunnya. Meskipun beberapa daerah tidak setiap tahun, misalnya di DPRD Sulsel itu tahun 2019 diadakan, kemudian 2020 tidak, dan baru 2021 ini lagi diadakan. Nah, ini saya kira sangat tergantung dari kemauan anggota DPRD dan Sekwan sendiri untuk mengadakan atau tidak mengadakan pakaian ini. Karena kita lihat sekarang ini kan dalam kondisi pandemi. Nah, kita sayangkan beberapa DPRD itu kemudian tidak menjadikan program kegiatan pengadaan baju dinas, pakaian dinas ini untuk anggarannya direfocusing. Nah, ini yang kita sayangkan memang, sehingga 1-2 hari ini ada di Tangerang, ada di Sulsel, beberapa daerah lain juga seperti itu. Meskipun kemarin Tangerang itu kan dibatalkan, tapi di Sulsel ini masih ribut-ribut sampai sekarang. Pasang. Sebenarnya gini, pertanyaan saya adalah, urgensinya itu pakaian dinas itu apa sih? Emangnya kalau pakaian dinas itu dipakai yang mahal, dia akan membuat perda yang agak baik. Apa relasi antara baju saya ini dengan kinerja saya, misalnya untuk memvokasi berbagai agenda gitu, misalnya mahasiswa gitu loh. Ini kan apa sih sebenarnya situ? Nah, kalau itu aturan kan kalau itu mari kita diskusikan. Kalau tadi secara normatif ya tidak ada dilanggar oleh anggota DPRD. Tapi kalau kepantasan, nah ini harus kita diskusikan, karena DPRD ini, anggota DPRD ini kan bukan PNS. Ya, kalau PNS yang ada di SKPD, yang di eksekutif itu di kantor-kantor di OPD, kita masih lihat pakaian tiap harinya ada seragamnya, lengkap dengan atribut-atributnya kan? Ya. Itu wajar kalau itu. Tapi anggota DPRD, coba dari pantauan teman-teman Kopel sendiri, setiap saat anggota DPRD ketika ada di kantor DPRD tidak ada yang baju seragam, karena memang harus begitu. Anggota DPRD bukan PNS yang setiap saat ada di kantor. Nanti ada undangan dari Sekwan, baru ke kantor untuk rapat, undangan rapat. Selebihnya itu memang di daerah konstituen, daerah pemilihan. Terus baju yang mahal itu di mana dong? Di lemari saja. Nah, kenapa harus dipaksakan untuk kemudian pakai pakaian dinas? Kira-kira begitu. Iya. Nah, ini kan menarik nih sebenarnya. Kalau kita bicara PP saja, sebenarnya Mas saya pernah nulis gitu ya. Saya pernah nulis berkaitan dengan soal pengadaan baju ini. Nah, ini sebenarnya sama Sekwan. Jadi sama Asdiksi. Jadi kita nulis itu berkaitan dengan bagaimana sebenarnya soal masa minimalis itu. Ternyata dalam PP itu kan menyebut sebenarnya adalah tidak menyebut merek dan tidak menyebut wajib gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ada kemauan kuat dari DPRD-nya menyatakan ya sudah tidak perlu ada pakaian dinas, kan malu juga kita, masa pakaian saja minta dibeli sama rakyat gitu lah. Itu gimana Mas Wiswa? Ya,
Selamat pagi Pak Sam, Mas Herman. Ya, pagi. Sekaligus kita reuni nih. Oke, siap Roni ini. Biasanya ini ada kopi sama pisang empek kan di Makassar. Itu dia. Saya sekarang di rumah sendiri-sendiri, jadi ngopi sendiri nih. Iya Pak Sam, tadi apa yang disampaikan oleh Bang Herman benar ya, bahwa secara regulasi pakaian dinas DPRD ini kan sudah diatur memang terutama di pasal 12 PP 18 2017 ya, terkait dengan hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD gitu ya. Jadi memang selalu yang diklaim adalah oh ini hak kita loh, ini hak. Jadi itu hak. Hak yang diingat, kewajiban dilupa. Nah kewajibannya nanti dulu. Jadi itu diatur memang jadi hak gitu ya. Tapi memang kemudian problemnya adalah apakah hak yang ditunaikan itu sudah sesuai dengan kondisi yang pertama itu ya. Kondisi saat ini. Terus yang kedua adalah dari sisi harganya. Apakah harganya itu apa ya, memenuhi atau tidak gitu ya. Nah ini yang menjadi problem. Di 2019 Pak Sam, Bung Herman, 2019 itu DKI itu mengalokasikan anggaran untuk pakaian dinas DPRD-nya itu mencapai 4,9 miliar. Wow. Ini sebelum pandemi, ini luar biasa ya. Itu terdiri itu kalau dari dibeli kerupuk itu bisa tenggelam. Jadi ini luar biasa. Waktu itu juga sempat rame kan karena bahasanya kan di LPSE itu di e-procurement DKI itu kan pakaian dinas dan atribut gitu ya, pakaian dinas DPRD dan atribut. Nah atributnya ini ada pin emas Mas. Emas ya. 10 gram itu ya. Pin emas itu totalnya 1,3 miliar ini. Ini luar biasa ya. Belum lagi bahan ya, bahan yang dibeli, terus proses penjahitan dan seterusnya itu totalnya mencapai 4,9 miliar. Ini luar biasa. Nah, ketika dulu kan sempat rame kan. Nah, di pandemi ini sudah mulai turun. Masa pandemi 2020 sampai 2021 ini anggarannya meskipun masih fantastis juga 2,94 miliar di 2020 dan di 2021 itu 2,28 miliar. Jadi itu Bang Sam, kalau kita bagi ya keseluruhan secara total di DKI itu kan anggota dewan 106 ya. 106 anggota dewan itu per orang akan mendapat 21,5 juta untuk beli pakaian per tahun. Jadi satu pakaiannya ya kalau kita bagi lagi satu pakaiannya kalau itu dibelikan 5 lah ya katakan 5 baju itu bisa mencapai 4,3 juta. Jadi itu yang sekarang yang 2021 ya. Yang 2021. Jadi betul-betul mewah itu ya. Cukup mewah, pakaian hampir 5 jutaan per setel itu. Itu kalau setiap orang dapat 5 itu angkanya hampir 5 jutaan itu. Wah, ini yang rasanya itu pakai pakaian yang harga 5 jutaan ya. Saya itu belum pernah. Bang Sam ini pakai kaos aja, kaos sponsor lagi. Ini mah 30-an. Tapi gini loh Mas Wisma, Pak Herman. Saya bangga, Pak Herman, saya bangga pakai bajunya itu. Mungkin palingan kalau kita lihat bajunya harga 50-an gitu ya. Tapi kan uang keringat, Bro. Uang keringat, betul. Dan kita buang pajak kan dibanding dengan, bukan kita tidak mau pejabat kita itu ini, tapi masa iya gitu loh. Nah, konteks itu sehingga saya ingin mempertajam bahwa oke, ini ada fakta gitu ya, ada pengadaan itu kan dari tahun ke tahun gitu loh. Lalu kemudian ini apalagi di tengah pandemi gitu kan. Rasa-rasanya ini kan tidak bisa kalau kemudian tidak hanya masuk dalam alasan argumentasi tadi soal kebijakan gitu ya. Nah, dalam desain strategi kita kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu. Karena kan kalau DPR ini kan selalu menyebut ini hak saya gitu loh. Ini ada regulasinya.
seolah-olah itu tidak afdal, menyesal sekali kalau ada fasilitas itu tidak berhasil dinikmati atau diambil orang-orang lain gitu ya. Nggak jelas, jatah orang lain saja bisa diambil, apalagi kalau jatah sudah diambil. Mohon maaf para pejabat. Ini siapa ini? Saya apa Bang Herman ini? Ya, Pak Herman dulu lah. Oh, Pak Herman dulu ya, silakan Pak Herman. Iya, ini kan seperti yang tadi Pak Sam bilang, meskipun baju saya ini cap karung, cakar kalau di Makassar, ya, ini yang beli nih uang saya sendiri nih. Kalau anggota DPRD ya yang belikan pakai duit rakyat lagi. Nah, kalau kita rata-ratakan seperti yang dikatakan tadi Mas Bisba ya, rata-rata 5 juta per satu setel dikali 5 pasang ya. Nah, kira-kira berapa satu anggota DPR itu bisa menghidupi honorer kira-kira 5 tahun ya, yang 300.000 per bulan gajinya honorer, itu pun dibayarkan setiap 3 bulan, itu bisa hidup itu honorer 5 tahun untuk satu anggota DPRD. Ya. Nah, bisa dibayangkan seandainya itu kemudian ada kemauan dari DPRD untuk mengalihkan atau merefocusing kemarin anggaran itu, ataukah seperti Tangerang sekarang kan dibatalkan ya, itu kemudian bisa itu setelah Mas Bisma marah-marah tuh. Perubahan. Nah, kira-kira begitu Pak Sam. Nah, kita apa yang harus dilakukan ya sebagai kelompok-kelompok masyarakat sipil, saya kira kita ini bukan misalnya Kopel bukan yang struktural dari DPRD ya, banyak juga ya teman-teman di luar yang menganggap bahwa ini kalau ada masalah di DPR kan di mana Kopel. Kopel ini sama dengan Fitra, sama dengan ICW, sama dengan yang lain, adalah kelompok-kelompok masyarakat sipil yang memang kerjanya seperti anjing saja menggonggong, kita tidak punya kemampuan. Maka setiap ada kejadian-kejadian di DPRD, kebijakan yang menyimpang, saya kira tugas kita yang ada di luar ini adalah berteriak, itu saja. Ya, minimal publik tahu bahwa oh ternyata di DPRD di sana ada kebijakan yang menyimpang, ada yang salah, dan tentu masyarakat tidak semua publik tahu hal itu. Maka kita semua ini adalah sebagai penyampai apa yang terjadi saat ini. Saya kira itu Pak Sam. Mas Wisma, saya punya catatan menghitung gitu ya. Kalau tadi rasionya itu, katakanlah kita estimasi masing-masing daerah 1 miliar gitu ya. 1 miliar untuk pengadaan pakaian dinas itu, tambah lagi kepala daerahnya, dan ini saya mendapatkan angka sampai itu antara 1,9 triliun sampai 2,3. Kan sama dengan pengadaan laptop di Kemendikbud gitu loh. Ini kan kalau dikonversi misalnya dengan yang ribut-ribut teman-teman ICW bisnis obat itu untuk COVID, itu cukuplah sebenarnya berapa vaksin itu bisa di. Nah, tapi terlepas itu, analis teman-teman, pandangan Mas Wisma ini dari sisi kondisi keuangan kita sekarang ini, karena bagaimanapun juga keuangan daerah itu keuangan nasional gitu ya. Betul. Dengan defisit kita sekarang sudah pada angka 6%, dengan apa gerakan yang bisa kita lakukan, misalnya kenapa sih ini tidak masuk bagian yang di kebijakan yang harusnya direfocusing kemarin oleh Menteri Keuangan gitu loh. Supaya ini itu gimana itu Mas? Atau ada kelupaan lah Kementerian Keuangan kita? Ya, terima kasih Bang Sam. Yang pertama, kalau dari aspek perencanaan penganggaran, ini kan sebenarnya kelemahan dari DPRD sendiri ya. Kelemahan di dalam memantau, dia kan punya fungsi anggaran, memantau ketika proses penganggaran itu, apakah anggaran itu layak atau tidak gitu ya. Karena kayak kasus di Kota Tangerang Selatan itu kan kenaikannya 100% gitu. Nah, 100% itu kan pasti mencurigakan. Harusnya sense of krisisnya kan tahu ini pasti mencurigakan ini naik sampai 100% meskipun itu untuk dirinya sendiri ya. Nah, ini yang sangat disayangkan kalau biasanya untuk dirinya sendiri agak kurang kritis jadi. Nah itu kalau bahas yang ke situ agak lupa pakai kacamata tuh. Ya pakai kacamata kalau biasanya begitu kalau pakaian dinas terus apa perjalanan dinas itu biasanya
kurang dibahas ya. Kurang dibahas karena menyangkut dirinya sendiri kan. Nah, itu yang kelemahan pertama. Jadi apalagi sampai proses pengadaan ya, pemantauan dewan di dalam proses-proses pengadaan. Sebenarnya itu kan tercantum ya, alasan bahwa anggota DPRD tidak tahu menau terkait dengan jumlah nominal anggaran pengadaan pakaian dinas itu, saya pikir hanya alibi ya. Harusnya itu kan terpampang ya di LPSE ya. Jadi itu bisa membuka sendiri kekurangannya. Karena kemalasan juga untuk makanya itu. Itu yang pertama Bang Sam. Terus yang kedua, dari kemarin beberapa regulasi terkait dengan refocusing dan realokasi anggaran itu kan memang di 2020 itu yang terkena pasal realokasi itu kan belanja modal dan belanja barang jasa. Belanja modal dan belanja barang jasa. Nah, pakaian dinas ini kan sebenarnya masuk di dalam belanja barang jasa. Jadi seharusnya bisa direalokasi. Jadi bisa direalokasi secara total bahkan gitu ya. Secara total. Jadi kayak kemarin ini kan agak reaktif ini DPRD Kota Tangerang yang langsung memotong gitu ya, udah dibatalkan gitu. Itu sebenarnya juga proses yang kurang mendidik ya bagi masyarakat gitu ya. Tetapi itu harusnya dilakukan sejak proses perencanaan anggaran gitu kan. Ini sekarang kita seolah-olah era viral. Kalau viral ya kita bersikap, kalau tidak betul makanya. Kalau ketahuan baru disikapi kan, kalau nggak ketahuan nggak diam-diam. Itu sih sebenarnya. Tetapi ada komprominya sebenarnya ya, bisa dikompromikan Bang. Meskipun pengadaan pakaian dinas ini tetap dilaksanakan, tetapi yang pertama adalah persyaratnya adalah harganya wajar. Wajar ya, dari tahun ke tahun bisa dikalkulasi lah pakaian yang layak bagi kita, bagi manusia gitu ya. Bagi anggota dewan itu berapa. Terus yang kedua, mestinya ini di dalam proses pengadaan ini juga ada prasyarat ya, bahwa pengadaan bahan atau proses penjahitan itu harus menggunakan produk lokal, misalnya gitu. Jadi itu kan ada upaya untuk pemutaran uang ya kepada UMKM yang bergerak di konveksi gitu ya, konveksi atau tukang jahit yang sekarang juga terkena dampak pandemi dan seterusnya. Nah, itu hal-hal semacam itu yang mestinya bisa dijadikan prasyarat tambahan ya saat ini ya. Saat di masa pandemi ini. Jadi pengadaan barang jasanya tetap lah, ini kompromi ya. Kalau tadi kan ekstrim udah pangkas realokasi untuk refocusing untuk pandemi. Nah, ini komprominya tetap ada pengadaan, tetapi yang melaksanakan adalah UMKM bidang pakaian gitu ya, konveksi ataupun penjahit-penjahit lokal yang itu juga mereka butuh pekerjaan kan. Ya itu saya pikir solusi luar biasa kalau mereka dapat anggaran 4,9 M. Luar biasa kan, itu bisa menghidupi UMKM berapa itu. Ini kan kalau masalahnya ini kan pengadaan pakaian dinas ini kan bukan tahun ini saja kan. Betul. Setiap dari waktu ke waktu dan selalu sebenarnya bermasalah. Jadi potensial bermasalah, bahkan di kampungnya Pak Herman itu setiap akhir tahun biasanya para yang kemudian tender itu bahkan ada yang pernah sampai ke pengadilan gitu ya. Itu banyak karena ya tahulah banyak kong kali kong gitu ya. Secara regulasi sebenarnya itu kan sudah jelas tuh menyebut bahwa ada soal mempertimbangkan prinsip penghematan dan ini, tapi betul. Nah, itulah gitu ya. Nah, cuma saya tertarik tuh tadi Mas soal fungsi pengawasan gitu ya yang tidak berjalan, apalagi menyebut saya nggak paham, tidak tahu angka gitu ya. Jangan-jangan mereka memang tidak ikut membahas gitu ya. Berarti kalau tidak membahas ya DPRD kita antara ada dan tiada kan di situ posisinya gitu ya. Saya tertarik tadi yang kedua adalah soal memang kompromi gitu ya. Soal direfocusing ternyata ada ya, direfocusing di belanja barang dan jasa. Kalau refocusing itu kan kemarin itu kan 30% dari belanja barang jasa dan 35% belanja modal. Itu aturan di 2020. Yang aturan di 2021 untuk refocusing ini kan 8% dari DAU dan DBH.
Maksudnya, ke Pak Heron mungkin ada informasi pada saat pembahasan refokusi, jangan-jangan memang justru DPR konsennya melakukan refokusi di belanja modal, infrastruktur yang harus itu untuk publik gitu ya. Lalu kemudian misalnya pengadaan barang dan jasa yang justru berimplikasi tadi di UKM, tapi di dalam dirinya, nah itu tadi masih bisa menyebut jangan lupa bahas gitu loh. Itu kira-kira gimana, Pak Herman? Ya, memang kan kemarin itu ya seperti itu. Bahkan juga refokusinya itu bermasalah ya. Karena ribut-ribut juga kemarin di DPRD Sulsel itu dengan teman-teman di Kopel kan misalnya belanja apalagi reses ya, reses kemarin itu direfokusi anggaran, tapi anggota DPRD yang tadinya untuk belanja sewa tenda, kursi itu dibelikan sembako, dan anggota DPRD turun bagi-bagi. Nah, ya ada banyak anggaran yang direfokusi sebenarnya yang juga tidak tepat dalam implementasinya di lapangan. Kalau di DPRD ya, kalau DPRD. Nah, ini yang membutuhkan saya kira di DPRD ini dia pelaksana eksekutif atau dia yang mengawasi eksekutif, karena pada faktanya beliau yang turun langsung untuk mengeksekusi anggaran itu, termasuk beberapa kegiatan-kegiatan yang lain. Ini ada masuk di penanya ini, coba sebelum kita ini masih ada waktu 10 menit kita ya. Ini dari Pak Burni. Soal ini kan kalau disebut kompromi gitu ya, tetap pengadaan, tapi kan fakta sekarang lebih banyak rapat kan juga di DPR itu adalah WFH kan. Terus pakaiannya mau dikatanya dipakai kemana itu 5 juta itu gitu. Jadi ya, ini menarik nih sebenarnya nih kan. Gimana itu? Ketika warga diminta ini banyak lucu-lucuan di DPRD ini kan. Kami kan disuruh beli baju pakaian lebaran tapi tidak pergi lebaran kan. Sama kan pengadaan baju pakaian seragam dinas ini kan ada beberapa di kegiatan pengadaan pakaian dinas itu ada di beberapa program kan, ada program di peningkatan disiplin aparatur, itu ada kegiatan pengadaan baju dinas. Ya, ada program peningkatan kapasitas dan kinerja OPD, itu juga ada kegiatannya pengadaan pakaian dinas. Ada program pelayanan administrasi perkantoran, ya selain penyediaan jasa surat menyurat, ada juga kegiatan pengadaan pakaian dinas. Jadi satu SKPD itu ada beberapa program kegiatannya di situ pengadaan baju dinas. Jadi memang lucu-lucuan, karena seharusnya kan dari satu program ya untuk mencapai tujuan program itu ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya supaya program itu tercapai. Nah, ini aparatur kita itu berpikirnya kebalik ya. Saya mau pakaian dinas, kira-kira cantolannya kemana ya, program apa ya? Kira-kira begitu. Kalau ngantar surat Pak Herman kan harus pakai baju baru supaya dapat kopi. Tapi saya mau ini ke Mas Misbah gitu ya. Ini ada juga misalnya pertanyaan dari Pak Nur soal sensitivitas yang tadi disebut ya, sense of crisis dari teman-teman di DPR gitu ya. Kalau tadi Pak Herman kan sebenarnya itu analoginya agak nyeleneh, misalnya kita nyebut seperti anak-anak yang mau pergi sekolah harus dijanji kasih permen gitu loh. Tapi lepas itu, ini soal sensitivitas, soal momentum waktu. Nah, waktu kita juga ini agak sempit. Apa yang harus kita lakukan sekarang nih, misalnya gitu ya? Apakah karena dilihat dari sisi kebijakan ternyata tidak bisa mengintervensi, kalau agak open gitu ya, menunya ke daerah, apakah harus ada sikap tegas dari pusat, tidak hanya sekedar himbauan dari Pak Tito, tolong dong daerah jangan boros gitu loh, atau harus ada evaluasi lebih ketat lagi atau gimana itu? Ya, kalau dari sisi internal ini kan peluangnya saat ini ya, bulan Agustus ini kan proses perubahan APBD 2021 ya. Jadi ini menurut saya momentum untuk menyisir kembali anggaran di dirinya sendiri, di Dewan sendiri maupun di OPD karena Dewan kan punya fungsi
budgeting tadi ya dan fungsi kontrol itu harus dijalankan betul. Nah, sekarang ini karena kondisi pandemi yang semakin parah ya, gelombang kedua COVID-19, saya pikir ini ranah ruang yang patut untuk segera dilakukan, menyisir kembali anggaran-anggaran yang dirasa tidak begitu bermanfaat bagi kinerja masing-masing, termasuk anggota dewan ya. Terus yang kedua, kemudian direalokasi untuk kebutuhan masyarakat yang saat ini terkena pandemi, terutama untuk kesehatan, untuk jaring pengaman sosial, dan untuk ya pemulihan ekonomi ya. Itu yang menurut saya yang paling penting, Bang. Artinya itu itikat dari pemerintah daerah ya dengan DPRD-nya gitu ya. Betul. Pada saat memanfaatkan momen untuk perubahan APBD yang betul. Jadi tidak hanya cukup satu item. Jadi yang baru mencuat pakaian dinas nih, baru itu udah di cancel, kan tidak reaktif seperti itu ya, tetapi memang harus lebih sistematis. Ini ada beberapa kegiatan yang dianggap tidak relevan dengan penanganan COVID misalnya, atau pemulihan ekonomi di saat pandemi, udah coret saja, itu dialihkan gitu. Jadi itu lebih sistematis ya, tidak reaktif. Ya, karena ini sama ada lagi masuk dari saudara satu untuk sekaligus untuk Pak Herman gitu ya. Ini kan pada posisi soal pembahasan bagaimana sebenarnya perilaku pembahasan di DPRD gitu ya. Harusnya kan punya desain berbasis bukti apa problem utama masyarakat kita untuk kemudian lahir sebuah program yang betul-betul qualified lah gitu ya. Tidak kemudian nanti ada viral baru direspon lagi. Kayak Tangerang nih, tiba-tiba dia berhenti ke pertanyaan kita, duit itu kira-kira dialihkan kemana tuh? Karena kan harusnya kalau dia terencana dari awal, berarti kan bisa cepat tuh dieksekusi kan, tidak perlu nunggu perubahan lagi kan di situ. Meskipun ya paling tidak selamat lah dulu sementara ini. Nah itu ke Pak Herman gimana nih model dan apa yang harus kita lakukan? Ini kan sekaligus nanti juga ke Mas Misbah untuk di ini ya closing kita. Ini lagi-lagi perilaku pejabat kita tidak ada perubahan dalam proses pembahasan metodologi pembahasan kebijakan dari sisi sensitivitas gitu ya. Tapi di saat kita semua juga masyarakat sipil yang biasanya day to day waktu melakukan pemantauan langsung pembahasannya itu ternyata kan sekarang di rumah nih ada keterbatasan untuk memantau. Nah sekarang jangan sampai justru itu lebih membuka peluang korupsi gitu loh. Nah ini Pak Herman gimana? Apa antisipasi kita nih? Iya, kalau kita lihat kemarin-kemarin di DPRD itu pembahasannya kan yang pertama sebelum masuk di substansi itu kan sudah bermasalah memang pada saat jadwal ketepatan tertib jadwal pembahasan anggaran itu eksekutif rata-rata di akhir-akhir waktu itu kemudian baru dimasukkan di DPRD. DPRD tidak punya keleluasaan untuk membahas anggaran, menganalisis dan merasionalisasi anggaran OPD yang ada. Itu yang pertama. Nah, yang kedua setelah itu saya kira kalau kita lihat model-model pembahasan di DPRD, apa yang ditanyakan pertama anggota DPRD ke SKPD? Kegiatan ini berapa anggarannya? Kan begitu. Langsung anggaran, langsung rupiah yang ditanyakan. Tapi anggota DPRD tidak pernah berpikir kenapa muncul angka sekian rupiah, ya. Nah, ini kan seharusnya pembahasannya lebih pada kualitas substansi sebuah kegiatan yang kemudian menghasilkan anggaran. Tapi pembahasan DPRD tidak seperti itu. Kita melihatkan sebuah kegiatan itu ada output, kegiatan ini nanti kalau terlaksana bagaimana dampaknya secara ekonomi di masyarakat, bagaimana dampak sosialnya di masyarakat, apakah ini dengan uang yang diusulkan oleh SKPD untuk setiap kegiatan itu memungkinkan untuk tercapai atau tidak, itu tidak pernah kita lihat ada pembahasan seperti itu. Tetapi semuanya adalah angka-angka yang ditanyakan, kalau merasa itu besar, ya di-cut anggarannya nanti di sebentar. Nah itu juga yang bermasalah di DPRD, ada yang namanya saving anggaran. Ya meskipun sebentar akan dibuatkan program kegiatan yang dikerja sendiri diposkan oleh anggota oleh OPD yang bersangkutan, tapi itu menjadi apalagi pagu politik anggota DPRD
pada saat eksekusi anggaran oleh OPD itu kemudian harus bertanya, harus minta izin kepada anggota DPRD termasuk yang mengerjakan proyek yang bersangkutan. Nah, model-model pembahasan di DPRD kayak seperti itu. Nah, permasalahan sekarang yang lebih serius saya kira adalah di masa pandemi ini kita tidak bisa meyakini yang masa normal saja kita melihat seperti itu, apalagi sekarang ini di masa pandemi pembahasannya kayak apa kita tidak banyak tahu soal itu. Jadi ada keterbatasan gitu ya untuk ini. Keterbatasan. Jangankan ke publik, teman-teman Kopel sendiri, media itu sangat terbatas untuk ke DPRD. Apalagi DPRD Makassar harus pakai kartu masuk. Ya sudah, buat aja juga kartu. Hanya orang anggota DPR yang punya kartu di rumah bisa datang bersosialisasi sama masyarakat saat pemilu. Mana gitu. Nah, Mas Viva, sekaligus ini proses statementnya ada sekaligus menjawab satu, ada dari Tangerang ini. Nah, ini dari Tangerang. Katanya ini kasus Tangerang ini puncak lah gunung es ke beberapa daerah gitu yang sebenarnya satu membuka mata kita untuk semua. Nah, konsolidasi masyarakat sipil itu ternyata menjadi penting karena hanya itu yang bisa diharap. Ke Mas Viva gimana? Sekaligus. Ya, yang pertama bagi anggota Dewan ya, DPRD di seluruh daerah lah. Yang pertama adalah penting untuk membangun sense of crisis. Itu yang penting ya di saat pandemi saat ini. Terus yang kedua, perlu juga mengoptimalkan aspek kritisisme dari masing-masing anggota, termasuk bagi dirinya sendiri. Jadi kalau ada misalnya ini fokus temanya adalah pakaian dinas DPRD ya, kalau angkanya itu kemudian ditawarkan naik 100% dari tahun sebelumnya, nah ini pasti akan menyerang dirinya sendiri. Ini harusnya kritis kan? Ya. Ini ada peluang anggaran yang bisa justru menyerang ke dirinya sendiri. Ini kan harusnya sudah diantisipasi di tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi memang ini yang sikap kritis ini yang penting ya ke depan, baik untuk dirinya maupun untuk anggaran-anggaran tadi yang sebagaimana disampaikan oleh Bang Herman, terutama yang terkait untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat itu ya. Itu saya kira penting untuk terus ditingkatkan ya kemampuan anggota dewan ini di dalam proses perencanaan penganggaran. Nah, yang kedua masyarakat sipil, bagi masyarakat sipil sendiri ini jangan lelah-lelah untuk terus mendorong keterbukaan informasi, karena berapapun rupiah itu adalah uang rakyat gitu ya, yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Makanya ini tidak terkait dengan berapa besar nominalnya, tetapi kalau itu tidak bisa dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat, saya pikir ini harus kita kritisi gitu. Nah, sikap kritis itu juga akan terbentuk ketika pemerintah atau DPRD membuka diri gitu ya, lebih transparan dan akuntabel di dalam pengelolaan anggaran. Saya pikir itu, Bang Sam. Ya, makasih. Ini luar biasa. Sayang sekali waktu kita ya agak terbatas gitu ya karena ini. Dan tapi paling tidak catatan kita adalah satu, memang saya tertarik tadi pernyataan dari Mas Viva adalah bahwa sense of crisis DPR lagi-lagi perlu kita sentuh lagi gitu ya. Kan beliau ini adalah ya bukan birokrasi. Beliau adalah wakil rakyat yang harusnya adalah terjemahan dari representasi hati yang ada dalam rakyatnya gitu ya. Itu saya kira yang penting yang harus kita lihat. Yang kedua adalah soal bagaimana merepresentasikan dirinya sebagai lembaga yang pengawas gitu ya. Kritis betul pada kebijakan dan memberi contoh pada apa yang ada dalam dirinya. Fasilitas terhadap DPRD harusnya menjadi cerminan untuk bagaimana mengkritisi terhadap kebijakan dari eksekutif. Terakhir, saya kira catatan sama dengan Pak Herman adalah berkaitan dengan soal bukan karena WFH lalu kemudian kita berdiam tidak mengawasi perilaku koruptif itu gitu ya, tapi maksimalisasi potensi kekuatan kita yang dimiliki masyarakat sipil, membangun jaringan terus mengawasi itu penting. Karena kata-kata tadi itu menarik, 1 rupiah itu adalah uang rakyat. Tidak ada 1 rupiah pun bukan uang rakyat. Semua adalah uang rakyat yang dikelola oleh negara dan harus dipastikan kembali untuk kepada rakyat. Terima kasih kepada teman-teman semua. Sampai pejuang ini. Makasih, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.